Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia, yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini, tanggal 17 Oktober, judul renungan kita, Yesus meramalkan kehancuran bait suci. Ayat hafalan, Matius pasal 24 ayat 2. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Setelah Yesus meninggalkan bait suci, lalu berjalan menuruni lembah Kidron dan terus berjalan melewati lereng Bukit Zaitun dan tiba di Bukit Zaitun, Yesus bersama dengan 4 orang muridnya, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, sebagaimana yang terdapat di dalam SDA Bible Commentary halaman 495. Dari Bukit Zaitun itu terlihat kemegahan bait Allah yang menjadi kebanggaan setiap orang Yahudi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah, sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 24 ayat 1 bagian B. Seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Sebagaimana yang tertulis di dalam Markus pasal 13 ayat 1. Murid-murid Yesus juga mengagumi kemegahan bait suci itu. Bait suci itu adalah kebanggaan dan sukacita setiap hati orang Yahudi. Sebagaimana yang tertulis di dalam SDA Bible Commentary halaman 495. Karena kehebatan konstruksi bangunan itu memberikan jaminan bahwa itu akan kokoh tanpa batas waktu. Kota Yerusalem itu sendiri sudah menjadi tempat untuk maksud semua kegiatan yang tidak terkatakan. Tetapi Yesus telah meramalkan bahwa itu akan dihancurkan dengan paksa. Tampaknya kebanyakan orang Yahudi mengagumi bangunan bait suci, tetapi justru tidak mengagumi dan memuliakan Allah yang adalah pemilik bait suci itu. Kenyataannya bahwa para pemimpin Yahudi justru menyalahgunakan kemegahan bangunannya menjadi kehormatan bagi mereka yang seharusnya menjadi kehormatan bagi Tuhan. Untuk menjawab kekaguman banyak orang Yahudi, termasuk murid-muridnya, Yesus menyampaikan ramalannya. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 24 ayat 2. Apa yang telah diramalkan oleh Yesus adalah benar. Keruntuhan kota Yerusalem, termasuk bait suci yang ada di kota itu, secara total dihancurkan oleh tentara Titus. Sebagaimana yang terdapat di dalam SDA Bible Commentary halaman 496. Tuhan mengizinkan bait suci yang dibangun oleh tangan manusia itu hancur oleh tangan manusia karena umat-umatnya tidak memuliakan Tuhan di tempat bait suci Tuhan. Itulah sebabnya engkau harus memastikan supaya setiap kali engkau datang di bait suci Tuhan, engkau memuliakan Tuhan. Tuhan yang harus dimuliakan di bangunan manapun yang dibangun manusia, teristimewa di bangunan yang disebut bait suci Tuhan. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami harus selalu memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Dan tolonglah kami, supaya ketika kami beribadah, hanya nama-Mu lah yang terpuji dan termuliakan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.